nek besok aku mati kok kowe mlebu ning gone swarga golek ana aku iku nggih. Nek ora nemokke aku carilah di neraka, barangkali kesalahanku akan dibalas Allah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, sepindah monggo sesarengan sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Dene menapa wonten ing wulan Rabiul Awal, bulan Maulud, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan untuk menambah rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu wajib, harus kita mencintai Rasulullah melebihi dari semua manusia, semua makhluk. Karena bagaimanapun setelah kita membaca biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca kisah keteladanan beliau, dapat disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dados intine kula panjenengan mengeti lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita siap untuk mengikuti syariat yang dibawanya, jejak langkahnya, keteladanannya. Nggih. Nek kula panjenengan saken nderekake tindak lampahipun Rasul, kula panjenengan pikantuk kalih perkawis. Setunggal napa? Kula panjenengan dipun cintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, persoalan kita akan dipermudah. Kalau Allah sudah cinta, doa-doa kita akan diijabah. Kalau Allah sudah cinta, kita akan kembali kepadanya dengan husnul khotimah. Yang kedua, ingkang nomor kalih kula panjenengan pikantuk napa? Pikantuk ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dosa-dosa yang pernah kita lakukan mendapat ampunannya, dimaafkannya,
tentu saja beban kita untuk kembali kepada Allah akan ringan. Pertanggungjawaban amal kita di hadapan Allah akan mudah. Untuk itu, dengan mengikuti Rasulullah, dua hal ini akan diperoleh. Dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya. Mula niki kula panjenengan termasuk umat yang istimewa. Umat-umat terdahulu tidak seistimewa kita. Rasulullah itu nabi yang mulia, umatnya umat yang mulia. Berada di akhir zaman. Kenapa kita disebut umat yang mulia? Karena kita pernah diharap-harapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan syafaat. Niki nggih. Sedaya nabi rasul nggadahi donga ingkang mustajabah. Tapi donganipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang mustajabah menika dipun simpen kangge benjang ben wonten yaumul qiyamah untuk diberikan kepada umatnya berwujud syafaat. Lagi cintanya Rasulullah kepada kita. Mula Nabi Muhammad SAW nate dawuh ngeten, ya. Tuba liman ro'ani, beruntunglah orang yang pernah melihatku, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Niku para sahabat, piyambakipun para sahabat mirsani Rasul, piyambakipun para sahabat iman kepada Rasul. Engkang boten iman dumateng Rasulullah wekdal niku boten dipun wastani sahabat. Pamannya Rasulullah Abu Jahal namanya, tidak beriman kepada Allah pun setiap hari melihat Rasulullah, tapi dia tidak disebut sahabat. Demikian pula Abu Lahab, pamannya Rasul, karena tidak iman kepada Allah tidak disebut sahabat. Tapi yang lain-lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman Ibnul Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya beriman kepada Allah, berjumpa, kumpul kepada Rasul, maka mereka semuanya disebut sahabat. Itulah orang yang mulia karena melihat Rasulullah dan beriman kepadanya. Tapi setunggal malih, summa tuba, ping 3 niki nggih. Ada orang yang dimuliakan, yang beruntung. Ini 3 kali disebut oleh Rasulullah, liman amana bi walam yaroni. Orang yang percaya kepadaku tapi dia tidak pernah bertemu denganku. Dan ini 3 kali disebut Rasul. Summa tuba. Ya. Siapa mereka itu? Tidak lain adalah umatnya Rasul yang terakhir kados kula panjenengan. Jarak kita dengan daerahnya Rasul 8.000 km. Jarak kehidupan kita dengan kehidupan Rasul 1453 tahun yang lalu. Kita tidak mengenal, tidak pernah bertemu, tapi kita percaya kepada ajaran Rasul, kita cinta kepada Rasulullah. Ini tingkatanipun kula panjenengan memang tidak satu level dengan sahabat. Sahabat kualitasnya bagus. Rasulullah nate dawuh ngeten, ya. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebagus-bagus manusia itu sezamanku, segenerasiku, kata Rasulullah. Yaitu Rasulullah bersama para sahabat. Ini yang terbaik. Setelah itu, generasi berikutnya disebut tabi'in. Generasi berikutnya lagi, tabi'in, kurang luweh 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu generasi terbaik. Kula njenengan boten disebut.
Tapi kula panjenengan boten nate kepanggih Rasul, jauh tempatnya, jauh masanya kita punya rasa percaya dan cinta pada Rasul. Ini Rasulullah menghargai kecintaan dan iman kita kepadanya jauh melebihi dari sahabat tabiin dan tabi'it tabiin. Disebut kita 3 kali. Ya. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita bisa mencontoh perilaku, kebiasaan, akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kula panjenengan introspeksi diri. Kula dengan sampun maos Dhiba Maulidur Rasul, sejarah kehidupannya, sejauh mana kita sebagai umat Rasulullah mengikuti jejak langkah beliau. Dan ini monggo dipun evaluasi masing-masing, introspeksi diri. Sebanyak yang kita contoh dari Rasulullah, sebanyak itu pula derajat kita, kedekatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak orang itu akhlaknya, ibadahnya, pola kehidupannya mencontoh Rasul, maka dia semakin dekat derajatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan iki monggo mumung kula panjenengan dipun paringi kesempatan gesang, jangan sampai bertambah umur kita, bertambah usia kita, keberadaan kita tidak bertambah semakin baik. Ya. Rasulullah menyampaikan, orang yang baik itu orang yang diberi umur panjang dan bagus amalnya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang buruk itu orang yang diberi umur panjang tapi buruk amal perbuatannya. Ya. Dados kula panjenengan kedah mensyukuri umur yang diberikan Allah dengan semakin membaguskan kualitas hidup kita dengan mencontoh kepribadian Rasulullah. Memang kula panjenengan boten saged sami kali Rasul, boten saged. Napa malih kula panjenengan tiyang biasa awam. Para nabi Rasul sanesipun boten saged nandingi kemuliaanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nek kula panjenengan sebagai umatnya rasa cinta kita besar, ingin melakukan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan, maka kita memiliki derajat yang tinggi. Ya. Nek teng donya niki kula jenengan kok suka menyusahkan orang, ya, mengganggu orang lain, merugikan orang lain, kita akan banyak musuh di dunia ini. Kathah musuhe. Tapi nek kula panjenengan bersikap baik, suka berbagi, peduli, menolong kepada sesama, kita pun akan disikapi baik oleh orang lain. Niku teng donya. Lah wonten akhirat nggih ngoten. Menawi kula panjenengan teng donya niki ngatai ibadah, kesaenan, di akhirat nanti apa yang kita lakukan akan datang untuk menolong diri kita. Semisal kula jenengan sregep maca Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamati, besok dina kiamat Al-Qur'an akan datang syafi'an li ashabi, memberi pertolongan kepada pembacanya. Terus niki amal kembali kepada diri kita masing-masing. Man amila sholihan, sing sapa wonge beramal soleh, fali nafsihi, amal soleh kembali kepada dirinya. Waman asaa, barang siapa berbuat buruk, fa'alaiha, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Nek ning donya kula panjenengan boten taat dumateng Allah Rasulipun, kita sama halnya menyiksa, menyengsarakan diri kita di akhirat nanti. Terus akhirat niku
ingkang saged paring pitulungan amalipun kula panjenengan sedaya. Selain syafaat, yang bisa menolong nasib kita di akhirat adalah amal kita. Bahkan sejak di dunia, sejak masuk ke liang kubur, amal inilah yang menolong diri kita. Jenazah dihantar ke kubur, ya, ditemani oleh 3 hal. 2 akan pulang dan 1 menjadi teman selamanya. 2 itu siapa? Keluarganya, sahabat, tetangganya, mengantarkan sampai kubur. Tapi nggak ada cerita mereka akan tetap di sana. Pulang kembali ke rumahnya. Yang kedua apa? Harta benda. Punya mobil yang bagus, mengantarkan jenazahnya sampai ke kubur. Setelah dimakamkan, mobil pun akan dibawa pulang. Tinggal 1, amal perbuatannya itu akan menyertainya terus selama dia ada dalam alam kubur, sampai bangkit dari kubur, sampai menuju kepada akhirat. Amal ini yang akan menolong. Kula panjenengan dipun hisab amalnya, apakah hisabnya mudah atau sulit tergantung amal. Ya. Mulane kula jenengan sering ndonga ngeten, Rabbi hasibni hisabai yasira. Wahai Allah, jadikanlah hisabku nanti di akhirat dengan hisab yang mudah. Mudah niku didelok langsung, oh apik. Ngoten niku. Iki apik apa elek? Iki kok ana ngene iki repot niku, dangu niku. Nek kula jenengan tiyang sae langsung dilihat, langsung baik, lolos. Ya. Siratal mustaqim dipun lintasi, yang akan menolong adalah amal-amal kita. Menawi kula panjenengan amalipun sae, istiqomah, maka siratal mustaqim akan dilintasi dengan kecepatan yang tinggi dan tidak ada hambatan rintangan. Mulane kula panjenengan dipun suwun hasbunallah indas sirat. Hasbunallah indas sirat. Nah niki cukup Allah yang akan menolong ketika kita melintasi siratal mustaqim. Mulane niki kula panjenengan tergantung dari amalnya masing-masing. Wong teng donya niki nggih ngoten. Wong niku ana sing numpak mobil pergi ke Semarang kemanapun nyaman. Karena memang duitnya banyak, uangnya cukup, bisa beli mobil. Ana sing numpak mobil tapi dia bersama orang lain tidak bisa lebih leluasa karena punya ongkos membayarnya. Ada yang tidak mampu itu menggunakan sepeda motor. Memang uangnya cukup untuk beli sepeda motor untuk transportasi. Ada yang sepeda ontel karena kemampuan ekonominya maming seperti itu. Ada pula yang jalan kaki karena tidak punya banyak uang. Niku nggih duit teng donya ngoten. Ya, semua orang tergantung dari kemampuan di dalam memenuhi kehidupan di dunia ini. Di akhirat juga sama. Amal-amal kita yang kita kumpulkan hari demi hari, ya, yang diterima Allah sebagai amal yang soleh, itulah yang akan mendampingi kita, ya, dunia ini sampai alam kubur, sampai lanjut di alam akhirat. Ya, mboten wonten ingkang saged paring pitulungan kejawi menika amal kula panjenengan dipun tambah syafaat. Syafaat warni-warni. Ada yang datang dari Rasulullah, ada yang datang dari teman-teman kita ngeten menika. Nanti kula ceritake wonten setunggalipun hadis panjang nggih. Hadis itu menceritakan bahwa setelah prosesi Siratal Mustaqim, orang yang masuk surga sudah memasukinya, yang masuk neraka pun sudah memasuki neraka, maka sudah selesai Siratal Mustaqim. Ini ada seorang matur kepada Allah, ya Allah, aku punya teman yang dulu sering mengingatkan aku untuk beribadah kepadamu, yang sering dulu mengajak untuk
ngaji taklim seperti ini, dia tidak ada di surga, wahai Allah. Maka Allah menyampaikan, carilah temanmu itu di neraka. Mereka mendapatkan ada temannya yang telah gosong, satu polok ini gosong, masuk neraka. Baru ketahuan oleh temannya, maka teman yang baik bisa mensyafaati, menyelamatkan dari siksaan api neraka. Niku wonten. Kemudian Allah menyampaikan lagi, adakah temanmu yang masih tinggal di neraka, yang dulu bersamamu di dalam beribadah kepada Allah, dalam bertaat kepada Allah, masih, wahai Allah, carilah dia, selamatkan dia dari neraka. Didapati dia telah gosong sampai ke lututnya, akhirnya diselamatkan. Niku konco-konco ngeten menika setunggal jamaah bisa, kalau kita ikhlas kepada Allah, maka kita bisa saling menolong. Ngoten. Mila Yai Asrori niku nate dawuh ngeten. Nek besok aku mati, kok kowe mlebu ning gone swarga, golek ana aku, niku nggih. Nek ora nemokke aku, carilah di neraka. Barangkali kesalahanku akan dibalas Allah di sana. Tapi sak wangsule, nek aku besok mlebu swarga dhisik, kamu adalah murid-murid saya, kata Yai Asrori, kamu akan saya cari. Ya. Kalau masih di neraka, saya akan mohonkan kepada Allah untuk diselamatkan. Itu syafaat antar teman dalam hal yang baik. Tapi nek kumpulan ini mboten sae, mboten saged nyafaati. Kumpulan sepak bola, kumpulan tinju ra iso nyafaati. Sing saged nggih kumpulan kesaenan-kesaenan. Ngeten menika nggih. Dados kula panjenengan sedaya ya, amal perbuatan kita, sahabat teman kita, bahkan kalau ibu-ibu ditinggal mati oleh anak yang masih di bawah umur balik, kalau dia ikhlas atas kematian itu, maka anak itu bisa mensyafaati. Tapi syaratnya nek mampu nyembelih hewan akekah, panjenengan sampun mengakekoi. Nek dereng ngakekoi padahal mampu, anak itu belum bisa mensyafaati. Nanti anak itu akan mencari ibunya terutama. Nek bapaknya nomor loro. Ya. Ibunya akan dicari, dituntun, dibimbing menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi panjenengan ikhlas atas musibah kematian anak itu, ditambah kalau ada kemampuan sudah menyembelihkan akikah, itu bisa mensyafaati. Al-Quran bisa mensyafaati. Tadi teman-teman baik bisa mensyafaati. Nah, mula niki monggo, mumpung kesempatan tasih wonten, mumpung padang rembulane, kata Kanjeng Syekh Sunan Kalijaga niku kan ngoten nggih. Kula njenengan lunyu-lunyu penek ana kanggo sedo mengko sore, mumpung padang rembulane ya. Nah niki mumpung jembar kalangane, maksudnya banyak kesempatan. Kula njenengan sampun ngantos diberikan sehat, panjang umur, longgar waktu, tapi tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, nantinya akan rugi besar. Rugi besar. Tiyang ingkang wonten griya sakit, niki mengke kita dongakne wonten ingkang gerah nggih. Niku nek panjenengan kula mirsani sing kritis-kritis ya, yang sudah dengan alat bantu kesehatan banyak sekali, ya. Kula panjenengan besok ini mendapat pelajaran yang besar. Itulah mereka berjuang untuk mendapat umur supaya diberikan hidup sehat, bisa melakukan amal soleh, ketaatan ibadah kepada Allah. Perjuangannya seperti itu. Diupayakan berapapun biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelamatkan supaya hidupnya kembali sehat. Lah kula njenengan wis sehat, wektune wonten longgar, nggih. Datang ke pengajian pun tidak ada ancaman hambatan sekalipun. Tapi kadang ngeten iki dados berat. Kenapa untuk diri kita sendiri kita tidak semangat? Padahal itu semua kalau kita lakukan
adalah untuk kebaikan diri kita di dunia, di akhirat nanti. Mila niki monggo kanthi maos Maulidur Rasul, Maulidur Riba di bulan Rabiul Awal, di mana-mana bacaan ini sangat marak sekali. Monggo dipun pendet hikmahipun boten sanes kula panjenengan nambahi raos mahabbah dumateng Rasulillah, siap untuk meningkatkan amal-amal soleh kita mengikut apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, lebih-lebih kedua orang tua kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten selajengipun monggo pertanyaan wonten napa mboten? Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan mendapatkan buah dari cinta Rasul kita. Yang pertama akan dicintai oleh Allah, yang kedua akan diampuni dosa-dosa kita ya Pak ya. Ketika Allah sudah mencintai kepada hambanya, pasti segala doa-doa kita akan dikabulkan. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana halnya dengan sebuah keluarga yang masih banyak sekali masalah di dalam keluarganya? Apakah itu artinya keluarga tersebut kurang mencintai Rasulullah dan Allah Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti pertanyaannya, bila ada sebuah keluarga masih banyak masalah persoalan, apakah ini merupakan indikasi keluarga itu belum cinta kepada Allah dan Rasulnya? Seperti itu atau bagaimana? Ngeten nggih. Menawi kula panjenengan wonten gesang menika ngadepi persoalan masalah yang banyak, itu ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. 3 nggih, saged 3. Pertama, masalah persoalan itu memang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu sangat cinta kepada Allah, cinta pula kepada Rasulullah, masih begitu karena diuji oleh Allah. Kalau Allah menguji maksudnya, kalau dia lulus levelnya akan naik. Ngoten niku, dados ujian. Ya. Kalau keluarga itu banyak masalah persoalan yang berat-berat, bisa jadi ini merupakan warning, bagian dari siksaan, azab, peringatan dari Allah. Karena dia mungkin jauh dari Allah, karena dia mungkin tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, diujilah dengan kesulitan supaya dia sadar diri. Tidak sedikit keluarga seperti itu bangkit dengan semangat yang bagus. Dulunya males ibadah, nggak pernah ikut ngaji, yang penting di rumah sudah baca, yang penting di rumah sudah sholat cukup. Tapi di warning oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan, akhirnya sadar dirinya bahwa hidup butuh kumpul dengan orang lain. Lu dadi apik lu kathah niku. Bar lara nemen terus dadi sregep salate kathah ngoten niku. Yang kedua bisa jadi seperti itu. Bisa jadi nggih, orang-orang yang mendapatkan banyak masalah persoalan itu ya Allah ingin menguji kesabarannya. Niku kula jenengan kan sering nyuwun, ya Allah Gusti berikanlah kami ini tergolong orang yang sabar. Niku mboten langsung diiyakan mboten. Sabar niku perlu pembuktian. Lah, buktine napa? Jenengan bojone rewel, kuat ngadepi napa mboten. Nek kuat berarti jenengan sabar. Duit rezekinya kok seret padahal wis kerja demikian rupa, sabar napa mboten? Oh sabar. Berarti jenengan nyuwun sabar, ujian diuji niku. Ya. Lah akhirnya lolos. Nek wis lolos, innallaha ma'as-sabirin. Dia bersama Allah. Bersama Allah. Lah niku nggih. Dados persoalan masalah yang diberikan Allah dalam kehidupan bermacam-macam jenisnya. Okay. Belum tentu kula jenengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, lalu semua doa dikabulkan. Mungkin Allah memberikan cobaan ujian semacam yang disebut tadi. Tadi ada pula yang mereka memang
sudah level bagus, ya, karena cintanya kepada Allah tinggi, kepada Rasulullah tinggi, langsung diberi oleh Allah ijabah doanya, diberi Allah kualitas hidup yang bagus. Niku nggih wonten ngoten niku, tiang-tiang khusus nggadahi tingkatan ingkang kados niku. Ngoten nggih? Nggih. Monggo salajengipun Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah Bapak Kiai Mujahidin berikan. Semoga Pak Mujahidin bersama tim kreator senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, Amin, amin, amin. keberlanjutan di dalam memberikan ilmu kepada masyarakat Kalimantan Indah, sehingga kita semua semakin hari semakin bertambah kuat keimanannya. Amin. Saya ingin bertanya Pak Muja, melihat perjalanan kecintaan Rasulullah kepada kita, saya takut mendengar sabda beliau yang mengatakan, tidaklah dia tergolong umat bila aku tidak dicintai melebihi anak, suami atau istri, serta keluarga. Pertanyaan saya Pak Muja, kriteria seperti apa sebetulnya kita bisa tergolong bahwa kita itu sudah mencintai Rasul melebihi segalanya? Itu Pak Muja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa indikasinya, kriterianya kalau kita itu sudah mencintai Rasulullah? Ngoten apa pripun? Cinta kita kepada Rasulullah lebih dari cinta kita. Oh iya. Iya. Itu ada dalam surat At-Taubah kelihatannya ya. Itu diceritakan kul in kana abaukum wa abnaukum. Sakterasipun ate kula anu nggih. Niku nek cintanya kula panjenengan kepada bapak, anak, keluarga, kepada harta, kepada rumah tempat tinggal, perdagangan dan lainnya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulullah serta jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka disuruh memberi kabar bahwa orang seperti itu tergolong orang yang fasik. Dosa gede niku nek sampai kula njenengan nggadahi rasa cinta kepada selain tiga niku wau, Allah, Rasulnya dan jihad, ya, cinta kepada anak melebihi itu, cinta kepada suami melebihi itu, kula panjenengan tergolong berdosa. Nate suatu tempo menika Umar bin Khattab berjalan bersama dengan Rasul. Ya, Rasulullah menyampaikan, wahai Umar, kamu wajib mencintaiku melebihi dari keluargamu dan dirimu sendiri. Umar bantah, wahai Rasul, mboten saged nek kula cinta panjenengan melebihi dari keluargaku dan diriku. Nek ngono Umar, kamu belum sempurna imanmu. Terus mikir Umar niki persoalan serius niki, dipikir pirang-pirang dino, bareng ngoten, oh iya, nek sampai aku ngeboti anak bojo, keluarga, ngeboti awakku dan tidak memperdulikan apa yang diajarkan Rasul, pertanda kula niki tidak mencintai Rasul. Akhirnya buru-buru Umar bin Khattab menemui Rasul, wahai Rasulullah, sekarang aku sudah bisa, ya, mencintaimu melebihi keluargaku, bahkan diriku sendiri. Kalau begitu Umar, kamu telah tergolong orang yang memiliki iman sempurna. Dados serius niki. Lah kula njenengan niki cintane tenanan apa ora? Ini baru ketoke macane tenanan niki mau. Sungguh-sungguh kula njenengan datang ke sini. Tapi apakah kita betul-betul orang yang cinta kepada Rasul? Dibuktikan dulu. Sudah seberapa banyak teladan-teladan Rasulullah ingkang kula panjenengan lampahi. Lah niku jawabane. Menawi kula panjenengan tasih sekedhik, bahkan kadang-kadang itu enggak begitu diperjuangkan, wis sak kadare mawon. Niki kula jenengan dereng gadahi raos
remen-demen dumateng Rasulullah. Cirine setunggal niki nggih, menawi kula panjenengan dipun sebat asmanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta kepadanya langsung membaca sholawat. Nah, niku cirine iku pertama niku. Panjenengan ngunjuk dahar mencontoh Rasul. Panjenengan kula dalam bergaul membina keluarga mencontoh Rasul. Dalam beribadah mencontohnya semampu kita. Nek pun ageng raosipun kados ngoten, kula panjenengan sampun dipunustani nggadahi raos cinta mahabbah dumateng Rasulullah. Dan itu belum seberapa dibandingkan cinta Rasul kepada diri kita. Rasulullah iku oleh arep-arep kula jenengan iso slamet teng akhirat teng donya niki hampir setiap saat beliau sujud berurai air mata. Umatnya yang difikirkan, kula panjenengan niku Rasul ngantos dawuh, cintaku kepada umatku melebihi cintanya dia kepada keluarganya dan kepada dirinya sendiri. Niku Rasulullah ngoten niku. Mula sampai kalau wau kula aturke, Rasul menyimpan satu doa. Kenapa Rasul? Nabi-nabi yang lain pun donga mustajab, jenengan kok mboten? Doaku aku simpan untuk umatku. Di hari kiamat nanti ketika umatku mengalami kesengsaraan di padang mahsyar, doa aku mintakan kepada Allah, syafaat aku berikan kepada seluruh umatku yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus niki monggo kula jenengan mumpung tasih gesang nggih, sampun ngantos kula panjenengan pejah niku mboten nggadahi rasa mahabbah dumateng Rasulullah. Monggo ditemenke. Nggih. Kula panjenengan anggenipun ngaos dibah nyampun sekedar baca ritual teksnya saja. Kita merasa ingin mendapatkan syafaatnya Rasul. Kita merasa ingin mencontoh kebaikan-kebaikan Rasul. Kita merasa dimanapun senantiasa mengingat akan dawuh-dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekaten nggih. Terakhir napa wonten malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pertanyaan dari teman-teman. Nggih. Yang pertama, bagaimana caranya melakukan sujud syukur yang benar? Karena kita sering lihat di TV itu ya Pak ya, kalau misalkan menang kita ada yang langsung sujud syukur seperti itu, apakah benar menurut syarat dan rukunnya Islam seperti itu? Yang kedua, ini tentang syirik Bapak. Bagaimana jika ada seseorang yang sudah melaksanakan rukun Islam tetapi juga melakukan ritual di luar ajaran Islam, misalkan mandi berenang di laut pada malam hari, apakah itu juga termasuk perbuatan syirik? Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang sujud syukur. Sujud syukur itu sangat dianjurkan ketika kita menghadapi dua hal. Dua hal niku napa? Nek kula njenengan pikantuk nikmat ingkang boten kantenan wujudipun bersujud syukur kepada Allah. Nomor dua, menawi kula panjenengan terhindar dari malapetaka. Ya ora entuk nikmat, terhindar dari malapetaka dianjurkan sujud syukur. Motor sing dikendarai ya tabrak karo toler, motornya hancur, jenengan malah terlempar ya, terduduk di pinggir jalan, ora cacat babar pisan, segeralah sujud syukur. Karena lepas dari bencana ya. Ojo bareng lepas bencana piye motorku, malah motore sing diopeni nggih. Ampun ngoten nggih, digoleki motore. Lah niku sujud syukur. Caranya bagaimana? Memang sujud syukur itu sesuatu yang terjadi secara mendadak seperti itu ya, asalkan dia melakukan sujud menghadap kiblat ya, Allah Akbar, sujud, duduk kemudian salam satu kali ya, sujud, duduk kemudian salam, ini sudah cukup kalau memang keadaannya darurat seperti itu. Tapi kalau keadaannya bisa dipersiapkan, jangan kula kedah menutup aurat, kedah
suci dari hadas dan najis serta melakukan sujud, yaitu dengan niat takbiratul ihram kemudian langsung sujud ya, dungane macam-macam niku, duduk dan salam. Niku nggih. Itu cara yang pertama maupun kedua dibenarkan. Kalau memang dadaan, golalah kok duer bariku mosok wudu sik. Kan mboten gue, di kelambiku tak anu sik kesuwen. Nyese napa niku terlepas dari bencana itu kan sudah berkurang ya. Kalau duer langsung selamat, sujud syukur langsung. Ngoten niku memang kondisional ya. Nek memang bisa direncanakan ya, dipersiapkan dengan bagus seperti tadi. Oh iya, seseorang beriman kepada Allah tapi memiliki kepercayaan ritual yang lain, contoh ingin selamat ya, mandi di laut supaya rizkinya lancar, balak bencana menjauh dan lainnya, apakah seperti itu merusak keimanan kita apa tidak? Tergantung nggih. Nek panjenengan kula nggih mandi di laut memang ada tuntunan. Seseorang yang menyelam di laut, mandi di laut diantaranya bisa menghilangkan gangguan-gangguan syaiton. Ya, jadi kalau orang itu mungkin ketempelan syaiton, jin dan lainnya, dan nek panjenengan kula adus ning gone laut dengan maksud supaya jin-jin jahat yang menempel diri kita mungkin dari manapun, soalnya jin ada kalanya dari tempat yang kita kunjungi. Jenengan kula kok lewat di tempat jin itu berada, berpesta, dan mereka terganggu bisa menempel diri kita. Kalau kita dalam keadaan kosong, tidak mengingat berzikir kepada Allah. Mulane ana wong kae supir-supir Pak nggih, nek lewat nggon sing sering kecelakaan klakson. Ya Mbah, putumu lewat Mbah, aja ganggu. Ngene Pak Muji niku. Ngoten niku. Ya. Ngoten niku nggih. Lah niki pripun? Bisa jadi kalau kita dalam keadaan kosong, minus imannya sedang turun, kok lewat tenggene panggenan ingkang kathah jin-jin jahat bersemayam, itu bisa nempel. Panjenengan kula masuk WC, lupa berdoa, kebelet, lupa berdoa, langsung to the point, orang dungun-dungunan. Jin teng mriku nembe pesta minuman mriku jenengan langsung wah iki lah, langsung masuk ke dalam tubuh. Bisa jadi anak-anak muda yang sudah selesai menstruasi tidak segera mandi besar, jin-jin jahat bisa masuk ke dalam tubuhnya dengan mudah. Lah ngoten niku antawisipun adus ning laut, maca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sak kuwate jenengan iso ping 3 ya lakoni, ping 5 dilakoni ucapan niku, insyaallah jin-jin itu akan ya lepas dari diri kita. Nek niate ngoten mboten napa-napa, itu bagian dari ruqyah. Ya. Boleh, ruqyah ada cara seperti itu. Ada cara dengan membaca ayat Al-Qur'an. Ada cara mungkin dengan daun-daun bidara, wonten niku, wonten. Nek niku ruqyah syar'iyah mboten napa-napa. Tapi nek niku minurut panjenengan kok ritual, aku nek nglakoni ngene, ya rezeki akan berdatangan dari segala arah. Wadus ning kono ora mentas-mentas. Aduse kudu jam sakmene sampai sakmene, nggone kudune nggone Pekalongan kono. Ya, sinten Bu jenenge? Dewi Lanjar, ya. Utawa ning nggone Pantai Kendal kene. Jenenge sapa Bu? Pak. Dewi sinten? Dewi Sulasih Kendal. Lah nek ning gone ana Sulasih iki. Niku daerah mriki nggih. Nek pantai selatan nggih ana sing mbau reksa piyambak-piyambak. Nek duwe kepercayaan ngono, jenengan nglakoni ngoten niku tergolong merusak iman. Merusak iman niku. Merusak iman. Dados niki kantun niatipun ritual itu ya. Kalau hanya hal yang biasa mboten napa-napa, nggih. Jangan disangkut pautkan dengan ya istilahnya tahayul, khurafat ya. Nek sangkut paut dengan itu
membahayakan iman kita. Eman panjenengan kula benjang ben teng mriku mboten saged selamat nek ngoten niku. Maka jangan ditempuh sesulit apapun persoalan hidup kita, mohonlah kepada Allah. Jangan pergi ke Gunung Kemukus, ya. Jangan pergi ke Gunung Kawi ning kono, nggih. Rombongan teng mriku golek pesugihan. Niki ampun ngoten. Panjenengan kula nek sampai seperti itu tergolong kemusyrikan dan itu tidak diterima Allah semua amal baik yang telah kita lakukan. Bahaya niku. Sampun ngatos ngoten nggih. Mekaten bilih anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.